Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Sundari Ristanti. Saya guru kelas SD Negeri 58 Payakumbuh. Sahabat rumah belajar, kita sama-sama mengetahui bahwasanya saat ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka. Sebagai seorang pendidik, saya tetap harus melaksanakan pembelajaran, salah satunya pembelajaran daring. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Silakan menyaksikan. Cekidot. Media pendukung pembelajaran daring. WhatsApp, alat komunikasi dalam menginformasikan materi pembelajaran. YouTube, berfungsi sebagai sumber media pembelajaran berupa audio visual. Google Form, berfungsi sebagai media evaluasi pembelajaran. Rumah belajar, berfungsi sebagai sumber belajar dengan berbagai fitur yang menarik. Model pembelajaran daring yang saya gunakan adalah SOL, Self-Organized Learning Environment. SOL merupakan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimiliki siswa seperti smartphone, tablet, jaringan internet atau wifi, dan aplikasi pembelajaran yang mendukung lainnya. Sintak model pembelajaran SOLE. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pembelajaran ini, yaitu 1. Big question. Big question merupakan kegiatan pemberian pertanyaan oleh guru kepada siswa. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan lainnya sebagai bentuk permasalahan. Pada kegiatan ini, saya memilih materi berupa wawancara. Sintak yang kedua adalah plan. Pada kegiatan ini, siswa mempersiapkan sumber informasi seperti buku tema 9 atau LKS dan link video pembelajaran yang dapat mereka akses di rumah belajar atau YouTube. Pada kegiatan ini, saya menginformasikan bahwa siswa yang sudah menjawab pertanyaan akan mendapatkan bintang pada namanya. Sintak yang ketiga adalah investigation. Peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan menggunakan bantuan sarana dan prasarana yang tersedia seperti portal rumah belajar dan YouTube. Peserta didik juga menentukan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Sintak yang keempat adalah review. Peserta didik menyampaikan hasil eksplorasi dan investigasinya terhadap pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, peserta didik juga mengirim laporan hasil wawancara dan rekaman tentang wawancara yang telah mereka buat. Lalu, guru mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa melalui Google Form. The next step is best practice. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita mempersiapkan siswa untuk belajar. Salah satunya mengambil absen. Bagi siswa yang sudah membaca pesan dari Bu Guru, mereka memberikan tanda jempol bahwasannya mereka hadir. Kegiatan selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi wawancara. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan wawancara? Nah, inilah bukti pengiriman pertanyaan dan jawaban via WhatsApp. Dari pertanyaan pertama, muncullah pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, yaitu apa tujuan dilaksanakan wawancara? Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 3. Apa persiapan kita sebelum dan sedang wawancara? 1. Membuat jadwal atau janji dengan narasumber meliputi kapan dan di mana wawancara akan dilakukan. Pertanyaan keempat,
Kegiatan apa yang kita lakukan setelah melakukan wawancara? Jawaban siswa kelas 4 yaitu membuat laporan hasil wawancara. Akses sumber belajar dari media pendukung yang bisa kita gunakan adalah rumah belajar. Kita masuk bisa melalui akun guru atau siswa, kemudian mencari informasi, contoh tentang wawancara. Pilihlah tingkat SD, kemudian kelas, pilih kelas 4. Kita akan menemukan materi yang kita cari. Tidak hanya rumah belajar, YouTube pun bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Setelah menemukan video wawancara, video tersebut kita kirimkan ke grup WA, kemudian siswa bisa mengaksesnya dan mengerjakan tugas seperti membuat laporan hasil wawancara. Nah, siswa kemudian menonton video tersebut, kemudian bisa mengerjakan tugas seperti membuat laporan hasil wawancara. Nah, beberapa media pendukung yang menunjang proses pembelajaran daring seperti WhatsApp, YouTube, Google Form merupakan hal umum yang digunakan. Sekarang kita bisa mengakses portal rumah belajar. Fitur-fitur pada rumah belajar sangat memberikan manfaat bagi saya sebagai seorang guru, terutama dalam memberikan pembelajaran yang interaktif, menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Jadi, mari kita realisasikan pembelajaran di abad 21 ini melalui portal rumah belajar. Dengan rumah belajar, kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.